bersama persembahan tari Mayorotec dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Gelanggung. Selamat menyaksikan. Sekali lagi boleh kita beri aplaus yang meriah untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Gelanggung. Jadi, sekaligus Ketua Asosiasi Kakao Jawa Timur. Kepada terhormat Bapak Mulyono, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wa akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saya sampaikan salam mencobain rahayu, rahayu wilujeng selamat. Yang terhormat, yang selalu saya patuhi, Ibu Gubernur dan Punyai. Saya katakan Punyai karena punya memang Punyai betul. Sering memberikan fatwa untuk kami sebagai warga Nahdien. Saya bersyukur punya ibu yang selalu membina dan memberikan panggilan untuk kita bersama, Bu, agar kami sebagai umat manfaat untuk umat. Alhamdulillah, kami berusaha menerjemahkan program Ibu Agro, petik tanam dan segalanya itu. Alhamdulillah ini sudah begitu baik menurut orang lain. Yang terhormat Bapak Bupati Mojokerto, yang betul-betul sebagai sahabat di NU, yang selalu mendampingi kami, membimbing kami, yang selama ini saya rasakan dari program tanam sampai menghasilkan dan sampai bisa dijual dengan bukan biji tapi sudah bentuk olahan, Ibu. Yang terhormat Bapak saya ini, Pak Karyati, ini saya katakan Bapak luar biasa. Semenjak program diluncurkan, kami selalu dipacu dan dibimbing sampai seperti ini. Dari hasil 3 kintal kita produksi 6 kintal per hari, wah insya Allah untuk 2001 ini menjadi 1 ton per hari untuk produksi siap jual. Itu semua tanpa dibantu mitra. Ini kebetulan ada saudara saya, karena usianya hampir sama dengan saya, dari Pak UMKM, Pak Yudin.
Kredit pertama kita diberi 3,8 miliar. Ternyata berkat doa semuanya 1 tahun terselesaikan ini. Dan sekarang diberi modal lagi 10 miliar untuk pengembangan pabrik dan sambil menampung dari hasil petani. Dan itu sudah kita bangun lantai pertama itu nanti hasil per hari 1 ton. Karena apa? Karena dari petani semuanya ini tidak makin sedikit yang nanam coklat, tapi di Mojokerto semakin banyak orang yang tanam coklat karena sudah dijamin status harganya. Ini semua berkat bantuan kredit yang sangat luar biasa dan tidak repot, dan saya dibantu. Saya matur suwun Pak Indi, akhirnya bisa mewujudkan program pemerintah agro itu tadi. Saya doakan Pak UMKM akan berkembang lebih besar. Dan ini tidak bisa saya lupakan, tanpa doa nggak bisa hasil. Saya berusaha untuk watok nawasawina. Jadi apa kata ulama itu pegangan bagi saya. Khusus wakil khusus Yai Atim sebagai ketua PJ dan para majelis ulama yang hadir, saya ucapkan terima kasih atas doanya sampai perjalanan coklat Mojopahit berjalan dengan baik. Kenapa Bu? Mojokerto dulu bukan terkenal coklat, tapi tebu. 6 tahun kita bergerak berkat bimbingan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Timur. Ternyata hari libur kemarin di Malang, se-Indonesia kita menerima penghargaan menjadi kelompok tani terbaik se-Indonesia. Terus yang kedua, lomba coklat, petani coklat, kita juga mendapat predikat menjadi petani penghasil coklat terbaik juga se-Indonesia. Itulah yang menyebabkan Pak Menteri kemarin menyempatkan diri pas waktu kunjungan ke Jawa Timur ingin ketemu sama kami, karena pada waktu menyerah hadiah itu diterimakan oleh Pak Dirjen, Pak Wakil. Alhamdulillah beliau sempat ketemu dengan kami dan memberikan tulisan kenangan yang indah untuk kami sebagai support lebih maju. Tanpa keamanan kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Wabil khusus saya sampaikan kepada Pak Dandim, Pak Danrem, Pak Kapolres, terlepas baru-baru, tapi luar biasa cara menyupport kami gimana program coklat ini berjalan dengan baik. Sampai anggota Dandim itu ikut program tanam, sampai rela dia memberikan penyuluhan. Kenapa Mojokerto ini dalam waktu 6 tahun bisa punya anggota petani 1.337 petani, dan dari 18 kecamatan se-kabupaten kita punya anggota kelompok tani 22 kelompok tani. Jadi se-Kabupaten Mojokerto itu tanam tumbuh-tumbuhan coklat itu di pekarangan. Alhamdulillah hari ini kita dapat bantuan bibit dari Dinas Perkebunan Pusat, dari Pak Dirjen 50.000 bibit, dan itu nanti siap ditanam di bumi Mojopahit agar bumi Mojopahit tetap hijau. Kalau hijau, ekosistem baik, sumber akan mengalir. Alhamdulillah, semoga calon-calon ke depan yang jadi ini, gimana caranya kali yang kecil itu kalau musim kemarau tidak itu mengalir, pada waktu musim hujan boten banjir. Hanya titip satu aja, siapapun nanti harapan kami
saya doakan semoga ada yang jadi, tapi saya titip kali yang kecil kalau musim kemarau itu tetap mengalir, kalau musim hujan tidak banjir. Karena dari situlah gerakan penghijauan akan membawa berkah untuk petani, berkah wong cilik, karena dari situlah perekonomian akan bangkit. Dan saya ucapkan terima kasih terhadap kelompok budaya. Dengan gerakan teman-teman semua, terutama saya ucapkan selamat kepada Mas Nono yang kemarin terpilih sebagai tokoh adat budaya di Mojokerto periode 2020 ke 2023. Semoga membawa Mojopahit akan dikenang semasa sampai ke semasa jayanya. Saya percaya itu kita siap bekerja sama, baik bentuk wisata maupun pertanian. Kalau konco-konco budaya kepingin nandur coklat, wis gak usah tuku bibite, karena sudah diberi bantuan oleh dinas dan itu restu dari ibu yang kita cintai. Harapan kami sebagai kelompok tani Mojopahit atau kelompok tani Mulyojati, saya berharap dan saya berdoa dengan ikhlas, saya doakan agar ibu terutama ini dibebaskan dari musibah dan diberi tambahan umur, tambahan rezeki. Amin. Dan punya anak-anak yang soleh dan solihah. Amin. Dan membawa nama baik Jawa Timur menjadi lebih baik. Amin. Karena dengan kehadiran ibu dan bapak-bapak, saya punya keyakinan melalui silaturahmi, melalui sistem protokoler, doa akan dikabulkan Allah. Dan saya yakin dengan pertemuan ini, semoga hawa yang kurang baik di Jawa Timur sumingkir jauh-jauh menjadi hawa berkah barokah untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih sama ibu yang sempat menghadiri putranya, dan kebetulan istri saya juga pengurus muslimah dulu, dan yang sempat ketemu sama ibu dulu di Agro itu sampai sekarang. Istri saya, suaminya, kalau buka HP, kenapa kok nggak sama saya? Saya tanyakan itu istri saya, Man, sama kok buka HP kok sampai sama ibu? Karena saya selalu berdoa. Terah Tenggalek dari keluarga Yai Mungin, Yai Mesir itu gabung dengan keluarga Mojokerto di sini. Saya juga sungkan dulu melamar ke sana karena beliaunya keluarga Yai. Kita keluarga pengarit dengan ikhlas. Istri alumni Undar, kami alumni Unisma Malang. Berkat doa semua berjalan baik. Hanya itu Bu yang kita sampaikan wejangannya, karena Ibu bagi saya Bunyai adalah panutan kami, pengganti para ulama. Semoga dengan hadiran Pak Karyati, teman saya Pak Yudi yang selalu tidak bosan-bosan, Pak Karyati selalu membina, Pak Ipung saya doakan Pak dengan sehat dan tercapai cita-cita jenengan. Terutama yang hadir Pak Kapolres, Pak Dandim, habis Mojokerto Pro pindah harus naik pangkat, jangan turun pangkat. Karena di bumi Mojopahit itu bumi Nusantara, banyak orang berdoa untuk kemajuan bangsa. Di depan ada patung Gajah Mada, Bu. Kami bukan mendewakan, tapi kami mendoakan leluhur saya. Kita untuk bisa sukses apabila meniru cita-cita Gajah Mada yang mempersatukan Nusantara. Itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Semoga Allah memberkati kita semua. Amin. Amin. Kalau ada kata yang salah, tempat yang kurang baik, karena kami menerima berita itu Bu, kunjungan Ibu itu yang kami terima sekitar jam 3 pagi. Jam 3 pagi ada informasi Ibu hadir. Waduh, saya sudah syukur seketika sama istri saya. Kemudian saya sambung sama Pak Yudi, ternyata Pak Yudi itu juga Direktur Utama UMKM, itu juga suka
melek malam. Aku pas mari sholat hajat Gus. Terus saya kok kerjai Atim. Yai Atim itu yang pertama kita sambung Yai Atim. Yai mohon petunjuk. Ternyata beliaunya juga bangun sekitar jam 2:30. Wah, ulamanya luar biasa. Kalau banyak ulama yang bangun malam, wah insya Allah penyakit itu dijajah. Kalau teman-teman budaya banyak sholat malam atau melek malam, saya yakin berdoanya corona akan hilang dari bumi Jawa Timur. Itu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada kurangnya Bu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami masih butuh bimbingan, apalagi kita diberi amanah menjadi ketua Asosiasi Kako Jawa Timur. Berkat doa Ibu, kita menjadi sudah SNI Bu, sudah ISO, halal, ternyata kita bisa, terlepas kita kulit hitam bisa. Orang Jawa juga bisa membuat coklat seperti di Belgia. Itu hanya tekad, niat, ikhlas. Itu yang saya jalani. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Dan tadi ada salam dari Rektor UB, karena kami bekerja sama dengan Universitas Brawijaya untuk teknis. Sekarang ada kulit coklat menjadi kerupuk coklat. Kulit coklat sekarang sudah menjadi teh coklat. Itu dianalisis oleh teman-teman Universitas Brawijaya. Tadi salam sama Ibu. Tolong Pak Pol nanti kalau beliaunya datang, sampaikan salam saya dari Profesor Imam Santoso dan Rektor sama Gus Muafik. Karena putra kami kuliah di sana jurusan Teknologi Industri Pertanian. Berkat doa Ibu, saya yakin semua akan baik. Saya kira itu khusus untuk teman-teman SMK, belajar yang baik. Dari tangan kalian, coklat copet akan berkembang di mana-mana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, wilujeng selamat. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 dengan selamat. Bagaimana menggerakkan pemulihan ekonomi dan pertahanan ekonomi rakyat, Kabupaten Mulyojati dalam komando Pak Haji Mulyono sudah menorehkan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan akan terus berjaya memberikan manfaat dan barokah yang besar bagi masyarakat Mojokerto, Jawa Timur, dan Indonesia. Amin. Selamat seluruh kesuksesan yang sudah diraih Pak Mulyono. Itu artinya tugas besar untuk panjenengan. Baru kuliah. Pak Karyadi, juga Pak Yudi, juga Bu Emi, para dinas perkebunan, peternakan, dan juga dari Bank UMKM. Hari ini saya ingin menyampaikan Pak Mulyono menawi wonten anggota Kabupaten panjenengan. Tadi di dalam koordinasi Mulyojati ini ada 22 kelompok tani. Sekarang ini Bank UMKM maupun BPD Jatim over likuiditasnya terlalu tinggi, jadi memang harus dicairkan. Saya minta tolong jikalau ada kelompok-kelompok taninya panjenengan yang membutuhkan pinjaman, termasuk kur sekarang bunganya juga sudah diturunkan, saya minta tolong disegerakan. Barangkali mereka ada yang kesulitan membantu aksesibilitas mereka. Jadi hari ini dulu kayak tadi banyak orang kesulitan mengakses bank. Sekarang ini bank itu menurut saya bank itu sekarang dipaksa untuk mendapatkan pasar seluas-luasnya karena over liquid. Jadi DPK, dana pihak ketiga di BPD Jatim itu 66 triliun, dana yang dicairkan baru 39 triliun. Sekarang ini sama Kementerian Keuangan mau diberikan lagi dana stimulus 2 triliun.
Saya langsung koordinasikan dengan tim BPD Jatim. Ini kalau kita overliquid tidak bagus, maka harus segera dicairkan. Proses pencairan tentu harus dengan asas kehati-hatian. Oleh karena itu, jika ada poktan jaringan Mulyo Jati, Pak Mulyono, tolong dibantu aksesibilitasnya. Kalau mereka membutuhkan permodalan, hari ini bisa disegerakan peresmian apa aksesibilitasnya. Habis peresmian langsung Saya pernah ke belajar kakao. pabrik di Tolaku. Kakao ini, coklat ini hanya tumbuh di daerah yang dilewati garis katulistiwa. Dan terus Gusti Allah paling secara geografis Indonesia ini subhanallah luar biasa. Tetapi memang sampai dengan 5 tahun yang lalu, kalau kita mau ambil coklat best quality itu ya dari Belgia, Belgium chocolate. Saya tidak terlalu suka karena pahit ya, tidak ada bedanya antara coklat dengan kopi. Jadi saya biasa mencoba mengkomunikasikan daerah-daerah penghasil coklat yang memang harus dilakukan replantasi, replanting. Banyak yang sudah terlalu tua jadi harus di-replanting karena sudah tidak produktif lagi. Di beberapa titik saya dengan muslimat mana-mana di penghasil coklat, coklat yang apa itu sudah kering itu kita makan itu kan kayak sesak ya, kayak sesak. Nah, hari ini ternyata di Mojokerto Pak Bupati ini sudah menjadi bagian dari sentra produsen dan sekaligus petani coklat. Sejak tahun 92 dalam bentuk bahasa yang sangat khafifah, petik, olah, kemas, jual. Saya tidak berbicara tanam karena tanam itu di Komisi 4. Kenapa saya berbicara petik, olah, kemas, jual? Nelayan yaitu ambil ikan dari laut. Itu berarti ikan yang disediakan oleh Allah di laut, dipetik, dijual, harganya murah. Kalau setelah dipetik kemudian diolah, ikan olahan, lalu dijual, harganya sudah makin mahal. Tapi setelah dipetik, diolah, dikemas, dijual, maka harganya bisa lebih mahal lagi. Ada satu produk crispy yang biasa anak-anak suka dalam satu bungkus itu kalau dibuka lebih banyak anginnya daripada isinya. Tapi seluruh dunia laris makanan itu. Seringkali saya berbicara sama teman-teman saya, kita ini sebetulnya benih angin karena lebih banyak anginnya daripada isinya, tapi laris di seluruh dunia. Nah, hari ini kalau coklat begitu, ya tidak ada anginnya. Kalau misalnya nanti barangkali PAD berkenan, saya ingin membantu fasilitasi dengan kantor kemenang. Kita minta booth, toko di asrama haji ya. Sehingga kalau jamaah haji pergi umroh tidak usah berat-berat beli coklat di sana. Belinya adalah coklat Mojokerto yang kata Pak Mulyono tanamnya dengan bismillah, memupuknya dengan salawat Nabi, memetiknya dengan alhamdulillah, dijualnya di asrama haji, sehingga mereka mau pulang dapat mengaboti pesawat, mereka bisa beli coklat di asrama haji sebagai oleh-oleh pulang. Dan harus disampaikan siapa yang akan dijadikan sebagai juru promosi Pak Mul. Juru promosinya ya harus matang ya. Jadi ini coklat ditanamnya dengan bismillah, dipupuknya dengan sholawat, dipetiknya dengan alhamdulillah, insya Allah barokah. Amin. Nah, jadi kan tergantung mempromosikannya ya. Nanti bila bikin format-format tadi saya tanya yang ini 1 kilo berapa? Karena saya tahu harga di Mekah berapa, harga di Madinah berapa, harga di Jeddah berapa, harga di asrama haji Surabaya berapa. Yang namanya selisih 5 real itu ya selisih Pak Mul. Tapi kalau misalnya jenisnya, ini saya sudah rasakan dua-dua dia. Kemudian mungkin ada yang agak besar,
universal, ada yang dicampur apa, dan seterusnya, sehingga varian coklatnya itu bisa memberikan varian dari selera pembeli. Karena pembeli kalau di Mekah, Madinah, di Jeddah itu kan macam-macam. Nah, tinggal nanti dibikin varian-varian yang lebih banyak lagi. Apalagi ini sudah ISO. Kalau ini sudah soal kehalalan itu penting. Badan POM penting, ISO penting. Tinggal nanti membuat varian yang lebih banyak. Selain varian mungkin packagingnya juga, sehingga yang kontur haji, mudah-mudahan COVID-nya cepat berlalu, tahun depan bisa berhaji lagi. Amin. Kita bisa 1 di asrama haji, 2 bisa di airport ya. Bisa di airport, sehingga terkomunikasikan mereka pada saat pulang. Mungkin sudah di package barang setengah kilo, ada yang 1 kilo dan seterusnya, dibikin macam-macam isinya sehingga sudah tidak repot orang mau warna apa, rasa apa, sudah ada semua di situ. Jadi 1 opsinya di asrama haji, 2 opsinya adalah di airport. Sekarang ini kan airport untuk umroh relatif sebetulnya sudah selesai. Cuma karena masih khawatir ada COVID, kita semua bisa melihat dulu musim haji, jamaah haji itu sekitar 2 juta. Sekarang 1.000. Dari 2 juta menjadi 1.000. Kita bisa membayangkan kehati-hatian pemerintah Saudi ketika menerima tamu Allah. Ini tetap harus dijaga, dilindungi dengan kehati-hatian, menjaga jarak, betul-betul dijaga supaya mereka beribadah ini tetap aman kesehatannya. Nah, pola-pola seperti ini kita jadikan persiapan. Persiapannya adalah nanti bikin booth di asrama haji dan di Juanda, berarti nanti bersama AP1, Angkasa Pura 1 ya, supaya bisa terkonfirmasi. Nanti aku dulu ngundang dengan penyelenggara ibadah haji dan umroh supaya para mutawifahnya itu sudah tahu. Nanti mutawifah, ayo udah tunggu coklat, gak usah keke. Syarat baik, kalau ada tunggu sing keke, tunggu nih coklat buatan Mulyajati Mojokerto. Kan tahu ya, tergantung panjenengan berkomunikasikan dengan mutawifah. Setelah itu mutawifahnya menyampaikan. Nah, ya kalau itu benar-benar udah bismillah, buku elu selawat, mati elu alhamdulillah, maka insya Allah barokah. Kan di sana juga cari berkah dan barokah, di sini insya Allah barokah. Ini format-format yang mungkin akan jadi tujuan ke depan. Saya mohon betul bahwa sukses Mulyajati ini akan menjadi bagian dari pemupuk semangat panjenengan semua, Pak Haji Mulyono. Dan tadi saya sampaikan bahwa untuk Poktan panjenengan yang anggotanya 22 Poktan, hari ini kita semua memang disediakan untuk mencairkan anggaran supaya UMKM kita ini bergerak lebih cepat. Dan harus dicatat lagi bahwa Allah memberikan anugerah kita berada di garis khatulistiwa. Ini daerah yang cocok untuk budidaya tanaman coklat. Jadi yang tidak dilalui garis khatulistiwa ini tidak cukup produktif untuk ditanami coklat. Saya rasa itu, terima kasih semuanya. Semangat untuk semuanya dari Bapak Ibu budayawan Majapahit. Matur nuwun rawuh pun panjenengan. Penguatan Majapahit harus dilakukan dengan berbagai ikhtiar. 17 Agustus adalah momentum menggerakkan memori masyarakat bangsa Indonesia bahwa merah putih terlahir dari bumi Majapahit, bahwa Bhinneka Tunggal Ika terlahir dari bumi Majapahit. Maka bulan Agustus adalah bulan yang sangat tepat bagi panjenengan semua menyampaikan pesan merah putih dan menyampaikan pesan Bhinneka Tunggal Ika, terutama bagi seluruh budayawan-budayawan yang ada di Majapahit ini, di Mojokerto. Majapahit ini juga buminya Jawa Timur, bumi Indonesia juga bumi Majapahit. Jadi betapa luasnya sebetulnya budaya ini. Oleh karena itu, saya mohon panjenengan semua bulan Agustus ini menjadi momentum untuk bisa menyampaikan pesan merah putih, menyampaikan pesan Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini akan menjadi kekayaan yang luar biasa, bukan hanya bagi Mojokerto, bukan hanya Jawa Timur, tapi juga bagi seluruh warga negara Indonesia. Matur nuwun semuanya, tetap semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selanjutnya mohon dengan perkhidmatan kepada Taman Prasasti sebagai tambah peresmian Grand Haruki Mulia Jati Majapahit. Undang-Undang Bupati Mojokerto, Ketua Pemerintahan Mulia Jati, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk mendampingi Ibu Gubernur Jawa Timur. Perlu diketahui bersama bahwa Grand Haruki Mulia Jati Majapahit yang pada siang hari ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur sebagai pusat peradaban budaya Majapahit dan pusat pertemuan kelompok tani Mulia Jati di Kabupaten Mojokerto. Sekali lagi boleh kita beri aplaus kepada pasalnya yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur. Disampaikan terima kasih. Dipersilakan untuk dilanjutkan. Dan selamat siang kepada Ibu Gubernur Jawa Timur yang pada siang hari ini berkenan hadir di dalam kita semua untuk meresmikan
terutama produk ultra mikro, kecil dan menengah. Sama-sama kita ingin menggerakkan kalau di Jawa Timur ini andalannya adalah industri olahan mawin, makanan minuman, maka coklat menjadi salah satu di dalamnya. Dan bahwa meningkatkan stabilitas terutama produk ultra mikro, kecil dan menengah. Sama-sama kita ingin menggerakkan kalau di Jawa Timur ini andalannya adalah industri olahan mawin, makanan minuman, maka coklat menjadi salah satu di dalamnya. Dan tentu saya berharap bahwa ini akan menjadi bagian dari pengungkit gerakan ekonomi masyarakat di lini paling bawah. Apalagi tanaman coklat ini ditanam juga di rumah-rumah, mungkin ada yang satu rumah 2 pohon, 4 pohon, tapi garisnya kelompok tani Mulyo Jati Kilopon itu akan dibeli oleh kelompok tani ini. Maka ini proses yang bisa saling menghidupkan yang satu dengan yang lain. Jadi di dalam topografi wilayah yang bisa ditanam coklat dengan baik adalah yang dilewati garis karakteristika. Oleh karena itu sesungguhnya Jawa Timur dan Indonesia memiliki peran penting untuk bisa membangun pemenuhan kebutuhan kakao, terutama kebutuhan coklat di Indonesia itu mengalami peningkatan cukup besar. Tetapi saat pandemi ini memang ada penurunan permintaan, di bawah kita semua berharap bahwa pandemi COVID ini bisa segera berlalu dan seluruh proses kehidupan pergerakan ekonomi masyarakat bisa kita bangun kembali, kita beri stimulus untuk bisa mengungkit gerakan pertumbuhan, pergerakan ketahanan ekonomi masyarakat. Salah satunya tadi saya sampaikan bahwa BPD Jawa Timur punya anggaran yang cukup untuk bisa menjadi stimulir bagi pergerakan UMKM, termasuk dalamnya adalah Bank UMKM. Oleh karena itu, kelompok tani Mulyo Jati ini saya minta tolong untuk bisa menggerakkan 22 kotan yang ada di dalam keanggotaan kotan Mulyo Jati ini. Tentu ini juga bagi seluruh masyarakat Jawa Timur, apakah skala ultra mikro, kecil dan menengah. Saya rasa kita dalam posisi yang siap untuk menggelontorkan anggaran untuk menggerakkan sektor ultra mikro, kecil dan menengah di Jawa Timur apapun. Tapi yang lebih spesifik karena memang kekuatan Jawa Timur itu pada industri olahan makanan minuman. Kita lihat ada pohonnya, tapi setelah dipetik kemudian diolah, setelah diolah kemudian dikemas, setelah dikemas dijual. Ini juga menjadi sentra pembelajaran tidak hanya bagi SMK tapi juga bagi perguruan tinggi untuk membangun sinergitas dari proses menanamnya, mengolahnya, packagingnya sampai dijualnya. Ini juga sekaligus menjadi destinasi wisata edukasi. Jadi mungkin sambil sekarang ini proses pembelajaran belum normal seperti yang dulu, barangkali secara bertahap dan secara terbatas anak-anak bisa diajak untuk melihat bagaimana bertanam coklat, bagaimana mengolahnya dan seterusnya, sehingga dari sini mereka kemudian punya inspirasi untuk bisa menjadi pelaku-pelaku usaha terutama di bidang percoklatan di Indonesia karena potensi marketnya dalam maupun luar negeri luar biasa.